Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Seng Su Nianging, sejak kapan kedua hewan buas gelap itu menjadi patuh? Tanya King Di dengan serius, menatap sosok Tao Tai dan Tao Wu yang bergerak memasuki rantai pegunungan Yuhong. Tadi malam, jawab King Ruo dengan tenang. Apa? Tadi malam, Seng Su Nianging, apakah ini tidak berbahaya? Dengan wajah serius, tenanglah, aku tahu apa yang harus aku lakukan, jawab King Ruo dengan santai. Baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba dari arah timur, King Ruo melihat Zhou Zelu bersama rombongan mendekati tempat itu. Seng Su Nianging, mereka. Peringatkan mereka untuk menjauh, ucap King Ruo. Baik, Seng Su Nianxing. Hendak bergerak meninggalkan King Ruo. Namun ledakan dahsyat di kawasan tengah rantai pegunungan tersebut bergema. Duar, ledakan dahsyat yang menggetarkan kawasan dalam rantai pegunungan Yuhong itu, membuat King Di dan Zhou Zelu dan rombongannya berhenti bergerak. Sus, King Di lalu kembali, menghampiri King Ruo. Seng Su Nianging, sepertinya mereka sudah merasakan aura Tao Tai dan Tao Wu, ucapnya sambil menatap Zhou Zelu dan rombongannya yang tiba-tiba langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Sepertinya demikian, jawab King Ruo sambil memperhatikan situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang. 5 kilometer dari tempat King Ruo dan King Di berada. Sus, Zhou Zelu dan rombongannya bergerak, bersembunyi di balik batu besar dan menyegelnya. Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Menatap Zhou Zelu yang masih terdiam dengan wajah pucat pasi. Aku juga tidak tahu. Namun aura gelap hewan buas itu seperti yang diceritakan dalam legenda kuno. Mengenai pelahap gelap, apakah maksudnya saudara Tao Tai dan Tao Wu? Benar, ucap Zhou Zelu dengan serius. Tapi, bukankah mereka selama ini telah disegel di daratan hukuman langit? Seseorang mungkin melepaskannya, ucap Zhou Zelu. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tinggalkan tempat ini. Sepertinya kekacauan besar akan segera mengguncang kawasan selatan, jawab Zhou Zelu lalu membawa rombongannya bergerak pergi. Di tempat lain, bagian tengah kawasan dalam Gunung Yuhong. Duar, ledakan dahsyat bergema saat kedua sosok monster gelap itu bergerak seperti angin. Bergerak ke berbagai arah, menyerang, membunuh dan memangsa prajurit elit Istana Loyang yang berjaga di tempat itu, serta membunuh para pekerja tambang yang hendak melarikan diri. Oh tidak, ini adalah Tao Tai dan Tao Wu. Bagaimana bisa hewan buas dari daratan hukuman langit ini muncul di tempat ini? Ucap ratusan prajurit elit Istana Loyang dan para pekerja tambang tersebut panik, bergerak ke berbagai arah untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Sus, mereka bergerak memasuki tempat persembunyian yang berada di kawasan tersebut, dan menyegel tempat persembunyiannya dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Sus, tembakan api hitam yang dilepaskan oleh Tao Tai dan Tao Wu meledakkan tempat persembunyian tersebut, dan memaksa mereka keluar. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang komandan yang bergerak di sisi sang jenderal. Pergi dan tinggalkan tempat ini, jawab sang jenderal yang tampak begitu ketakutan. Tapi jenderal, bagaimana dengan para pekerja? Tanya komandan pasukan tersebut dengan serius. Apakah kamu gila? Dapat menyelamatkan diri sendiri sudah beruntung. Kedua hewan buas itu sudah berada di tahap abadi, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan, apalagi melindungi diri mereka. Ucapnya bergerak menjauh dari tempat itu dengan wajah pucat pasi. Baru saja bergerak sejauh 300 meter, tiba-tiba Tao Tai sudah muncul di belakangnya. Sus, hewan gelap tersebut menerkam dan mengoyak tubuhnya.
Oh tidak, ucap komandan pasukan tersebut dengan wajah pucat pasi, sambil bergerak pergi untuk menyelamatkan diri. Sus, ratusan sosok prajurit elit Istana Loyang tersebut bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri, namun secepat apapun mereka pergi, kedua sosok hewan gelap tersebut terus dapat mengejar dan membunuh mereka satu persatu. Oh tidak, ucap ratusan prajurit tersebut ketakutan, dan mulai putus asa. Formasi cincin api, ucap jenderal lainnya muncul, memberi perintah. Sus, ratusan prajurit elit tersebut bergerak dan membentuk lingkaran formasi pertahanan dengan saling bekerja sama menahan serangan Tao Tai dan Tao Wu yang terus bergerak dan membunuh rombongannya. Kita harus bertahan hingga pasukan bantuan tiba, ucap sang jenderal menyemangati pasukannya setelah memecahkan 3 butir lencana giok merah dari dalam cincin penyimpanannya. Baik, jenderal, sambil melepaskan tembakan petir emas kehitaman untuk menghalau kedua sosok hewan buas gelap tersebut. Di atas langit, King Ruo dan King Di yang sedang mengawasi situasi yang terjadi di bawahnya, masih berdiri di tempatnya dengan tenang tanpa bergerak sedikitpun. Seng Su Nianging, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya King Di sambil mengawasi Tao Tai dan Tao Wu yang sedang menggempur ratusan prajurit elit Istana Loyang tersebut. Kita akan bergerak setelah Tao Tai dan Tao Wu selesai membunuh mereka semua, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianging menatap kedua monster yang ada di bawahnya dengan heran. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Seng Su Nianxing, apa yang sebenarnya dilakukan oleh kedua hewan buas itu? Menatap Tao Tai dan Tao Wu yang sudah berada di tahap abadi itu yang tidak langsung membunuh ratusan prajurit elit Istana Loyang tersebut. Sepertinya mereka sedang memanfaatkan situasi ini untuk memulihkan kekuatan dan menyerap setiap serangan petir tersebut, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi, Seng Su Nianging, bukankah ini akan mengulur waktu? Biarkan saja, bukankah dengan semakin kuat mereka, maka ini akan semakin baik untuk kita, ucap King Ruo dengan tenang. Seng Su Nianxing benar, dengan kembali bersikap tenang, di bawah King Ruo dan King Di. Ledakan dahsyat tembakan petir gabungan yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 8 hingga tingkat 9 tahap menengah, dengan seketika menghantam tubuh Tao Wu dan Tao Tai, melemparnya hingga beberapa meter. Namun setelah terlempar hingga beberapa meter, hantaman petir kekacauan tersebut lenyap dan terserap oleh kedua hewan buas tersebut. Oh tidak, ucap ratusan prajurit elit Istana Loyang tersebut frustasi. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Tanya komandan pasukan, saat melihat kedua hewan buas itu terus membunuh prajurit mereka. Sang jenderal yang juga tidak bisa mengatasi masalah tersebut hanya bisa meminta mereka untuk terus bertahan, berharap pasukan bantuan akan segera tiba. Jangan berhenti, sekecil apapun serangan yang kita lepaskan, itu dapat mengulur waktu. Tapi jenderal, mereka menyerap serangan kita, bagaimana ini? Dengan wajah kesal, lalu apakah kamu akan diam? Jika saja Jenderal Tianqi dan setengah pasukan tidak mengejar bajingan Zhou Zelu, mungkin kita tidak akan seperti ini, ucap komandan pasukan tersebut dengan kesal. Benar, jawab sang jenderal sambil melepaskan serangannya, yang sebenarnya juga putus asa, karena merasa sedang dipermainkan oleh kedua hewan buas tersebut. Jenderal, ini benar-benar aneh, ucap komandan pasukan lainnya menimpali. Maksudnya? Tanya sang jenderal sambil meminta mengubah pola serangan mereka. Aku curiga kedatangan hewan buas ini ada hubungannya dengan tewasnya Jenderal Tianqi, jawab sang komandan. Sepertinya demikian, karena hanya hewan buas inilah yang berani melawan kita dan mengalahkan pasukan saudara Tianqi. Jenderal, bukan itu maksudku, aku khawatir kedatangan hewan buas gelap ini ada hubungannya dengan Zhou Zelu, ucap sang jenderal dengan serius. Apakah maksudmu kedua hewan buas gelap ini adalah hewan peliharaan atau hewan perlindungan klan mereka? Benar, jenderal. Kamu berpikir terlalu tinggi. Sudah jutaan tahun, belum pernah aku mendengar ada yang dapat menjinakkan kedua hewan buas gelap ini. Lalu apakah kamu pikir klan kecil seperti mereka dapat melakukannya? Jenderal,
benar, ucap sang komandan yang tampak sudah begitu putus asa tersebut. Perisai perlindungan petir abadi, ucap sang jenderal, tiba-tiba mengubah strategi mereka dengan melepaskan segel mantra formasi, dan meminta pasukannya menguatkan segel bola emas tersebut. Sus! Bola emas transparan yang dilingkari cincin petir hitam melindungi dan mengurung mereka. Jenderal, ini berhasil, ucap komandan pasukan dengan gembira. Saat melihat Tao Tai dan Tao Wu berhenti menyerang, dan menjauh dari tempat itu. Ini benar-benar aneh, bagaimana bisa hewan gelap itu keluar dari segel abadi daratan hukuman langit? Apakah seseorang benar-benar telah menaklukkan dan membawanya keluar dari tempat itu? Tapi bagaimana bisa? Apalagi kekuatan hewan buas gelap ini sudah berada di tahap abadi. Sang jenderal membatin, menatap sosok Tao Tai dan Tao Wu yang bergerak menuju langit dengan heran. Namun baru saja sang jenderal selesai berkata-kata, tiba-tiba kubah jaring emas raksasa muncul, menyelimuti segel bola petir emas transparan tersebut, dan menariknya ke atas langit. Oh tidak, ucap sang jenderal panik, saat jaring emas tersebut terus menarik dan menyegel bola emas yang mereka tempati tersebut. Di atas langit, sus, sosok Tao Tai dan Tao Wu memasuki dunia jiwa, lalu diikuti oleh bola emas transparan yang menyegel pasukan elit Istana Loyang. Seng Su Nianging, ada apa? Tanya King Di dengan heran. Kekuatan besar mendatangi tempat ini, ucap King Ruo sambil menembakkan segel mantra formasi ilusi pada awan yang ada di hadapannya, lalu membawa King Di bersembunyi di dalamnya. Tidak lama kemudian, sus, 5 sosok abadi yang mengenakan topeng giok biru muncul di tempat itu. Seng Su Nianging, mereka, ucap King Di dengan serius. Aku juga kurang tahu, tetapi sebelumnya aku juga bertemu mereka saat meninggalkan Samudera Es, jawab King Ruo sambil memperhatikan kelima sosok abadi tersebut. Di hadapan King Ruo dan King Di, aura pertempuran yang begitu luar biasa, tapi di mana mereka? Apakah telah terbunuh oleh aura hewan gelap ini? Mengedarkan pandangannya, memeriksa rantai pegunungan Yuhong dengan seksama. Segel tempat ini, ucap pemimpin kelompok dengan serius. Sus, kelima sosok bertopeng giok biru tersebut langsung bergerak ke berbagai arah, lalu menyegel rantai pegunungan Yuhong. Sus, kabut putih tipis yang melepaskan aura pembunuhan muncul, lalu menyelimuti kawasan tersebut dan menyegelnya. Setelah menyegel tempat itu, kelima sosok bertopeng giok biru itu lalu memasuki rantai pegunungan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Seng Su Nianging, mereka sedang mencari Tao Tai dan Tao Wu, ucap King Di dengan serius. Benar, tapi bagaimana mereka bisa tahu Tao Tai dan Tao Wu ada di tempat ini, ucap King Ruo dengan heran sambil memperhatikan kelima sosok bertopeng giok biru tersebut dengan serius. Apakah mereka berasal dari Istana Loyang? King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan adanya aura kekuatan petir dari tubuh mereka. Tidak lama kemudian, saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba kelima sosok bertopeng giok biru tersebut keluar dari rantai pegunungan Yuhong. Saudara, kedua hewan gelap ini benar-benar telah pergi. Dengan nada serius, ini aneh, apakah segel abadi di daratan hukuman langit telah rusak? Bisa saja demikian, jawab sosok lainnya menanggapi. Saudara, itu tidak masuk akal, siapa yang dapat melakukannya? Bahkan kita sendiri juga tidak dapat merusak segel tersebut. Saudara, aku bicara seperti ini karena sebelumnya hewan gelap tersebut sempat menyerang kota Feilong. Bahkan lahir dua hewan gelap abadi dari serangan tersebut, namun serangan hewan buas gelap ini berhasil dihentikan setelah seorang sosok abadi yang tiba-tiba datang dan melindungi kota itu, ucap sosok itu menjelaskan, membuat keempat sosok terdiam. Tiba-tiba mereka saling berpandangan. Itu artinya, ada sosok yang membawa hewan gelap ini keluar, dan itu adalah sosok yang menolong kota Feilong sebelumnya, ucap salah satu dari kelompok tersebut dengan serius. Oh tidak, ini akan menjadi bencana, ucap pemimpin kelompok dengan serius. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Menggunakan hewan buas gelap untuk melakukan kekacauan,
Ini adalah pelanggaran berat, ayo bergerak, kita harus segera melaporkan masalah ini pada pemimpin, ucap pemimpin kelompok lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Kelima sosok abadi tersebut bergerak pergi. Tidak lama kemudian, baru saja kelima sosok abadi bertopeng giok biru itu pergi, 300 prajurit elit Istana Luoyang yang dipimpin oleh 1 jenderal utama dan 2 jenderal pembantu tiba di tempat itu. Bergerak dan periksa tempat ini, ucap sang jenderal utama memberi perintah. Baik jenderal, jawab ratusan prajurit tersebut lalu bergerak ke berbagai arah, memeriksa rantai pegunungan Yuhong dengan seksama. Di tempat persembunyiannya, Seng Su Nianging, terah kedua, ucap King Di, menatap pasukan bantuan dari Istana Luoyang yang baru tiba tersebut dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tunggu hingga mereka berkumpul kembali, ucapnya dengan tenang. Di hadapan mereka, tidak lama kemudian, ratusan prajurit elit Istana Luoyang tersebut berkumpul kembali dan melaporkan pekerjaannya pada sang jenderal. Jenderal, hanya tersisa 3.000 pekerja, itu pun karena mereka bersembunyi dan berada di dalam tambang. Sedangkan semua penjaga sepertinya sudah pergi, ucap komandan pasukan memberikan laporan. Baik, ucap sang jenderal sambil mengitari pandangannya. Tapi ada yang aneh, jenderal, ucap komandan lainnya. Oh, apa itu? Kami tidak menemukan jejak kepergian mereka, jawab sang komandan dengan serius. Sang jenderal menganggukkan kepalanya. Benar, aku juga tidak merasakan jejak aura yang meninggalkan kawasan ini, tapi aku juga tidak mendapatkan laporan kematian mereka, kecuali kematian Jenderal Tianqi dan rombongannya yang sudah dipastikan sebelumnya. Lalu jenderal, apa yang harus kita lakukan? Sebagian sisir kawasan ini, lakukan penyelidikan. Dan sebagian lainnya berjaga di tempat ini, jawab sang jenderal. Baik jenderal, ucap semua orang dengan hormat. Sus, sus. Mereka mulai bergerak secara berkelompok ke berbagai arah untuk melakukan penyisiran dan penyelidikan, namun sang jenderal dikejutkan dengan suara ledakan. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat kelompok-kelompok tersebut menabrak kubah jaring emas. Jenderal, itu ucap para komandan pasukan terbata, saat melihat prajurit yang menyentuh jaring emas itu langsung berubah menjadi kabut darah. Oh tidak, ini jebakan, ucap jenderal pembantu terbata. Mundur, formasi pertahanan petir besar, ucap sang jenderal dengan serius, membuat ratusan prajurit tersebut berkumpul, lalu membentuk formasi pertahanan. Jenderal, mengapa kita tidak pergi dan bersembunyi di dalam tambang saja, ucap salah satu komandan pasukan, yang hendak bergerak memasuki lorong tambang batu giok yang berada di tengah rantai pegunungan tersebut. Ide bodoh dari mana itu? Jika kita berada di dalam tambang, apakah kamu kira kita bisa pergi dari tempat ini? Yang ada kita semua akan terkubur di dalam tambang tersebut, ucap jenderal pembantu dengan kesal. Baru saja sang jenderal tersebut selesai berkata-kata, tiba-tiba Santu dengan sosok aslinya muncul di dalam kubah jaring emas tersebut, bergerak dan langsung menyerang mereka. Oh tidak, hewan buas tingkat abadi, ucap semua orang panik sambil melepaskan serangan puncaknya. Duar, duar. Tembakan gabungan tombak petir dari teknik perubahan petir, menghantam Santao, dan mendorongnya hingga belasan meter. Serang, ucap sang jenderal hendak kembali menyerang, namun belum mereka bergerak, tiba-tiba Tao Wu dan Tao Tai muncul di tempat itu. Sus, sus, kedua sosok hewan gelap tersebut langsung bergerak menyerang. Oh tidak, hewan gelap dari daratan hukuman langit, ucap dua jenderal pembantu dengan panik. Serang, ucap jenderal utama memberi perintah, menatap kemunculan hewan buas gelap tersebut dengan wajah pucat pasi. Duar, duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, saat serangan ratusan tombak petir yang dilepaskan oleh prajurit elit Istana Luoyang tersebut beradu dengan serangan api hitam Tao Wu dan Tao Tai. Oh tidak, ucap kedua jenderal pembantu yang kini benar-benar telah putus asa, menatap Tao Tai, Tao Wu, dan Santao yang kini terus bergerak menyerang dan mengepung mereka dari berbagai arah.
menerkam dan melahap prajurit yang berada dalam jangkauannya, membuat suasana di tempat itu begitu menakutkan. Di atas langit, King Ruo yang sedang menjaga segel mantra formasi kubah langit dan mengawasi pertempuran yang ada di bawahnya dikejutkan dengan kemunculan 3 pedang emas raksasa yang menyerang kubah jaring emas dari 3 sisi. Seng Su Nianging, mereka, ucap King di panik saat melihat kelima sosok bertopeng giok biru kembali muncul di tempat itu. Ternyata, sebelumnya mereka sedang menipu kita, ucap King Ruo. Duar, tebasan pedang emas tersebut menghantam kubah jaring emas dan menghancurkannya, membuat ratusan prajurit elit Istana Loyang langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk bergerak pergi. King Di, maaf, ucap King Ruo sambil melempar sosoknya ke dalam dunia jiwa, lalu bergerak melepaskan tebasan cahaya bulan. Selas, selas, ratusan kilatan cahaya perak tak beraturan, bergerak menebas dan memotong ratusan prajurit elit Istana Loyang yang hendak meninggalkan tempat itu. Duar, duar, ledakan dahsyat yang langsung menghancurkan dan memotong tubuh prajurit tersebut. Mengejutkan kelima sosok bertopeng giok biru, membuat mereka langsung bergerak dan menjaga jarak. Namun sosok King Ruo yang tiba-tiba muncul dari balik awan itu langsung menyerang salah satu dari rombongan tersebut. Benar-benar lancang, ucap King Ruo dengan murka, menombak sosok tersebut dengan tombak emas Kaisar Agung Wogong. Duar, ledakan maha dahsyat menggetarkan kawasan tersebut, hingga mengubah prajurit semi-abadi tingkat 5 hingga tingkat 7 tahap puncak menjadi kabut darah. Sus, sosok bertopeng giok biru yang terkena serangan tombak emas Kaisar Agung Wogong itu terlempar hingga ratusan meter hingga memuntahkan darah segar. Oh tidak, ucap keempat sosok bertopeng giok biru lainnya bergerak, menghalau serangan susulan yang kembali dilepaskan oleh King Ruo. Duar, duar, serangan mereka yang saling beradu, menghancurkan kawasan tersebut dengan hebat. Membuat prajurit elit Istana Loyang yang berada di tingkat 8 kini tak tersisa dan melempar 3 jenderal yang sudah berada di tingkat 9. Sosok King Ruo yang terdorong hingga belasan meter oleh serangan gabungan tersebut kembali bergerak, dan melepaskan serangan tombak petir tanpa warna. Sangat kuat. Ucap keempat sosok bertopeng giok biru tersebut terkejut, sambil melepaskan serangan tapak emas pada King Ruo yang kembali bergerak ke arahnya. Selas, selas, tembakan beruntun tombak petir abadi tanpa warna menyusul tombak emas Kaisar Agung Wogong, yang langsung menghantam tapak emas raksasa yang menghadang sosoknya, sedangkan dari arah yang berbeda, Tao Tai, Tao Wu dan San Tao juga ikut bergerak dan melepaskan serangan terkuat mereka. Duar, duar, ledakan maha dahsyat mengguncang dan menghancurkan kawasan itu dengan hebat. Duar, serangan susulan tombak petir tanpa warna yang melewati serangan tapak emas tersebut, mengenai sosok yang sebelumnya telah dilukai oleh tombak emas Kaisar Agung Wogong dan menghancurkan tubuhnya. Serangan petir abadi tanpa warna. Segel suci, ucap pemimpin kelompok sambil bergerak, menyelamatkan mutiara jiwa abadi dan potongan tubuh sosok yang telah dihancurkan tersebut, bersamaan dengan munculnya lonceng giok biru raksasa yang langsung melindungi tubuh mereka dari serangan King Ruo dan rombongannya. Duar, duar, serangan beruntun tombak petir abadi tanpa warna mendorong lonceng giok biru raksasa tersebut hingga belasan meter. Sangat kuat, saudara, apa yang harus kita lakukan? Pulihkan kekuatan. Setelah itu tinggalkan tempat ini, kita benar-benar bukan lawannya, ucap pemimpin kelompok dengan serius, menatap King Ruo yang menghentikan serangannya. Sosok yang telah King Ruo hancurkan sebelumnya pulih kembali, menampilkan wajah paruh baya yang menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Setelah mengganggu urusan orang lain kalian ingin pergi, benar-benar menganggap diri terlalu tinggi, ucap King Ruo yang mendengar percakapan mereka. Dengan tatapan dingin bergerak naik ke atas lonceng giok biru transparan tersebut, sedang Tao Tai, Tao Wu dan San Tao bergerak mengepung lonceng tersebut. Kamu yang lancang, menggunakan hewan gelap untuk membuat kekacauan dan membunuh orang lain. Apakah pantas kamu yang sudah berada di tahap abadi menindas mereka yang lemah? Ucap pemimpin kelompok dengan serius. Lancang, benar-benar lucu. Apakah ada larangan mengenai hal itu?
Lagi pula siapa kalian yang ingin mengatur dan ikut campur urusanku, ucap King Ruo yang mengulur waktu, sambil melepaskan segel mantra cakram emas langit Ling dengan diam-diam, untuk mempelajari dan menemukan kelemahan lonceng giok biru transparan tersebut. Kata-kata King Ruo membuat kelima sosok yang sedang memulihkan diri tersebut saling berpandangan. Saudara, dia bahkan tidak mengetahui larangan tersebut. Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Itu tidak masuk akal, sepertinya dia dengan sengaja mengabaikan aturan tersebut, ucap sosok lainnya menimpali. Benar, ucap sosok yang dihancurkan oleh King Ruo sebelumnya ikut berbicara. Saudara, seberapa kuat dia sebenarnya? Tanya pemimpin kelompok dengan serius. Sangat kuat, namun tingkat keabadiannya benar-benar tidak terbaca. Apalagi dalam pertempuran sebelumnya dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Benar, bahkan serangan gabungan kita tidak bisa menekannya. Siapa dia sebenarnya? Menatap King Ruo dengan serius. Serangan petir tanpa warna, besar kemungkinan dia berasal dari terah pertama, ucap sosok itu penuh arti. Tapi bagaimana mungkin? Di luar kubah, sepertinya mereka sedang membicarakanku. King Ruo membantin, terus mencari kelemahan lonceng giok biru transparan tersebut, sambil meminta Tao Tai, Tao Wu dan San Tao untuk tetap berjaga. Saudara, sepertinya dia sedang mempelajari segel lonceng suci. Benar saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, pulihkan diri kalian, setelah itu kita pergi. Tapi saudara, jika dia benar-benar dapat menemukan kelemahan lonceng suci ini, maka kita semua akan terbunuh. Dengan wajah serius, benar, jika tidak karena segel ini, kita semua pasti sudah mati. Saudara, lonceng suci abadi ini adalah pusaka tingkat tinggi yang bahkan dapat menahan serangan abadi tingkat 8, lalu apa yang kita khawatirkan? Dengan sikap santai, tapi saudara, kita gunakan identitas kita, aku yakin dia tidak akan berani macam-macam. Bisa-bisa dia kabur dari tempat ini, ucap pemimpin kelompok dengan santai. Saudara benar, kita bahkan lupa untuk menggunakan nama besar dan latar belakang kekuatan kita. Saudara, bagaimana jika kita menggunakan identitas kita sekarang, untuk menakutinya? Tunggu, biarkan dia senang dulu, ucap sosok lainnya. Saudara benar, biarkan dia berada di atas angin, setelah itu, ucap mereka sambil tertawa, menatap King Ruo yang masih berdiri dengan tombak emas Kaisar Agung Wogong di tangannya. Aku akan mengubah tawa kalian itu menjadi tangisan, ucap King Ruo yang tiba-tiba menancapkan tombak emas Kaisar Agung Wogong. Duar, ledakan dahsyat bergema, menggetarkan lonceng giok biru transparan tersebut, mengejutkan kelima sosok bertopeng giok biru yang sedang tertawa. Treng! Retakan besar muncul di atas permukaan lonceng giok biru transparan tersebut. Oh tidak, ternyata dia dapat merusak lonceng suci, ucap sosok paruh baya yang King Ruo lukai sebelumnya dengan panik. Saudara tenanglah, ucap pemimpin kelompok dengan santai, sambil memberi perintah agar mereka segera mengirimkan kekuatan pada lonceng giok biru tersebut. Namun serangan susulan yang King Ruo lepaskan, kembali mengguncang lonceng giok biru tersebut. Treng, retakan pada permukaan lonceng giok semakin melebar. Pada saat King Ruo hendak kembali melepaskan serangan, tiba-tiba lonceng giok biru transparan tersebut menghilang. Sus, sus. Kelima sosok abadi dengan kekuatan tingkat 2 hingga tingkat 3 tersebut bergerak naik ke atas langit, menyambut serangan yang dilepaskan oleh Tao Tai, Tao Wu dan San Tao. Duar, duar. Ketiga sosok hewan buas tersebut terlempar hingga ratusan meter, bahkan membuat San Tao menghantam Gunung Yuhong. Sus, sus, mereka muncul di hadapan King Ruo. Nak, kamu mampu menemukan celah dan kelemahan lonceng giok suci, kamu benar-benar hebat, tapi... Kata-kata sosok tersebut langsung terhenti saat King Ruo tiba-tiba bergerak menyerang ke arahnya. Melepaskan aura abadi tingkat 4 milik Ying Huai dan Yin Zuo. Duar, ledakan maha dahsyat mengguncang langit rantai pegunungan Yuhong, menyibakkan awan hingga belasan kilometer, dengan mutiara jiwa abadi sosok tersebut yang berada dalam cengkraman.
Sangat kuat, ucap rombongan tersebut membatin, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Bajingan, kembalikan mutiara jiwa abadi saudara kami. Ucap pemimpin kelompok yang memiliki kekuatan abadi tingkat 3, berbicara dengan lantang. Tanpa menghiraukan kata-kata pemimpin kelompok tersebut, dengan santai King Ruo menyegel mutiara jiwa abadi tingkat 2 yang ada di tangannya itu, lalu menyimpannya. Mengapa aku harus mengembalikannya? Karena kamu akan berhadapan dengan kami. Oh, itu akan menyenangkan, karena dengan demikian aku bisa mengambil mutiara jiwa abadi kalian semua. Sambil menatap keempat sosok yang tersisa dengan santai. Ingin membunuh kami semua. Nak, apakah kamu yakin ingin melakukannya? Ucap sang pemimpin sambil mengeluarkan lencana emas dengan lambang istana giok biru yang berdiri di atas awan. King Ruo mengerutkan keningnya, menatap lencana emas yang ada di tangan pemimpin kelompok tersebut dengan heran. Istana giok biru, apakah ini klan atau organisasi rahasia? Membatin, apakah kamu mengerti sekarang? Ucap salah satu dari sosok tersebut meninggikan suaranya, menatap King Ruo yang terdiam. Saudara, lihatlah, reaksinya seperti patung, ucap sosok lainnya tertawa santai. Nak, apakah kamu mengerti sekarang? Ucap pemimpin rombongan dengan sombong. King Ruo yang sebelumnya terdiam mencoba mengenali lencana emas dengan gambar istana giok biru di atas awan itu, tersenyum santai. Aku kira yang ada di tanganmu itu adalah pusaka yang akan kamu gunakan untuk menahan seranganku. Ternyata hanya sekedar lencana. Apakah kalian pikir lencana ini bisa menyelamatkan nyawa kalian? Benar-benar menganggap diri terlalu tinggi. Apa? Keempat sosok bertopeng giok biru itu terkejut dan saling berpandangan. Nak, jangan bercanda. Apakah kamu tidak tahu identitas kami? Aku tidak peduli dengan hal itu, jawab King Ruo membuat keempat sosok tersebut kini mulai merasa khawatir. Kamu yakin ingin menyinggung kami? Sang pemimpin menunjukkan dominasinya. Sudah membunuh salah satu dari kalian, lalu disebut apa tindakan tersebut? Kata-kata King Ruo membuat keempat sosok tersebut kini mulai khawatir, walaupun demikian mereka tidak ingin terlihat kehilangan dominasinya. Nak, berani menyinggung istana dewa tersembunyi, konsekuensinya. Apakah kalian ingin menggertakku dengan latar belakang kalian? Kalian salah tempat, matilah kau, ucap King Ruo tiba-tiba bergerak, menyerang sosok paruh baya yang sebelumnya dia luhai. Duar. Ledakan dahsyat kembali bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, mendorong ketiga sosok lainnya hingga ratusan meter. Sosok paruh baya tersebut merintih kesakitan dengan setengah tubuhnya hancur, terdiam tak bergerak dengan rantai petir murni melilit lehernya. Mati, ucap King Ruo, sambil menggerakkan tangannya, menghancurkan bagian tubuh yang tersisa sambil menyegel mutiara jiwa abadinya. Berani membunuh prajurit istana dewa tersembunyi, kamu akan menerima akibatnya. Ucap pemimpin kelompok menggunakan kesempatan itu untuk bergerak pergi. Sus. Ketiga sosok tersebut bergerak ke berbagai arah untuk menghindari kejaran King Ruo dan mengecohnya. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat mereka tiba-tiba menghantam perisai emas transparan, membuat tubuh mereka terpental dengan sangat keras. Oh tidak, kawasan ini telah tersegel. Sosok King Ruo bergerak, menyerang salah satu sosok yang terlempar tidak jauh darinya, sambil melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Agung Wogong. Tombak emas tersebut mendahului sosoknya, yang bergerak sambil melepaskan tembakan petir abadi tanpa warna. Duar. Tombak emas tersebut beradu dengan segel tapak emas dari sosok tersebut, yang ternyata masih sempat membela diri. Namun serangan susulan beruntun tombak petir abadi tanpa warna menghantam dadanya dengan telak. Duar. Sosok itu terlempar bersimbah darah hingga ratusan meter, tidak ingin memberi peluang pada lawannya. King Ruo kembali bergerak sambil melepaskan serangan tombak petir abadi tanpa warna, dan melepaskan serangan rantai petir. Santu, ucap King Ruo meminta ular berkepala naga dan serigala yang sedang menunggu di bawahnya melepaskan serangan untuk menyambut tubuh yang terlempar ke arahnya. Pada saat King Ruo sedang menyerang sosok tersebut,
Pemimpin kelompok dan sosok lainnya menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri, dengan menyerang perisai segel kubah langit. Duar, duar. Ledakan dahsyat menghantam perisai segel tersebut dan merusaknya. Sus. Pemimpin kelompok tersebut bergerak pergi, namun tidak dengan sosok lainnya yang tiba-tiba tertahan saat celah dari segel yang rusak itu tiba-tiba memulihkan diri. Duar. Sosok itu terlempar dengan keras bersamaan dengan kemunculan tombak emas Kaisar Agung Wogong yang muncul di belakang punggungnya. Duar. Tombak emas Kaisar Agung Wogong beradu dengan tombak emas miliknya, namun serangan tombak petir abadi tanpa warna muncul dari arah kiri, langsung menghantam rusuknya. Duar. Ledakan dahsyat itu melempar, dan melukainya dengan parah. Tao Tai, Tao Wu, ucap King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu, menyusul pemimpin rombongan yang telah meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Kedua hewan gelap itu menanggapi perintah King Ruo, bergerak menyerang sosok bertopeng giok biru yang terluka parah tersebut, sedangkan San Tao, ular berkepala naga dan serigala sedang menghajar sosok lainnya. Sus, sus. Tembakan bola api hitam dari Tao Tai dan Tao Wu, menyambut sosok yang telah dilukai oleh King Ruo tersebut, menghantam tubuhnya dengan telak, membuat lukanya semakin parah. Ah, rintihnya kesakitan, hingga akhirnya tubuh itu benar-benar terjatuh. Duar. Tubuh itu menghantam batu besar, dan tergeletak di tempat itu. Sus. Sosok Tao Tai dan Tao Wu kembali muncul dan melepaskan serangannya, hingga sosok itu benar-benar tidak berdaya. Sus. San Tao muncul sambil membawa sosok lainnya yang berada di dalam mulut salah satu kepala serigalanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya Tao Tai. Namun belum sempat Tao Wu menjawab, sosok King Di tiba-tiba muncul di atas langit tempat itu, lalu bergerak menghampiri mereka. Tuan, kebetulan sekali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tao Wu dengan serius. Sebaiknya kita tunggu Seng Su Nianging kembali, jawab King Di sambil meraih cincin penyimpanan kedua sosok abadi tersebut dan mengamankannya. Baik, Tuan. Di balik topeng giok biru, wajah kedua sosok tersebut tampak begitu terkejut. Seng Su Nianging, saudara itu artinya dia berasal dari klan dewa awal itu. Berbicara melalui telepati dengan serius. Benar, sebelumnya aku mengira dia berasal dari klan Shen Luo Trah pertama, ternyata. Sial, kita lupa bahwa Trah pertama telah dihapuskan. Hais, sungguh sial. Mengapa kita harus berurusan dengannya? Tidak heran dia begitu santai dan mengabaikan kita, ucap sosok lain, sambil memulihkan diri untuk meninggalkan tempat itu, namun baru saja mereka mencoba mengalirkan kekuatan penyembuhan pada lukanya, tiba-tiba Tao Tai dan Tao Wu langsung menghajar mereka. Ah! Teriak kedua sosok abadi tersebut meraung kesakitan, membuat tiga sosok yang bersembunyi yang tidak jauh dari tempat itu membasahi dirinya. Saudara, mereka, ucap Tao Wu, mengarahkan pada tempat persembunyian ketiga sosok itu. Baik, ucap San Tao sambil bergerak menghampiri tempat persembunyian tersebut. Di tempat lain, sus. Pemimpin kelompok dari istana dewa tersembunyi tersebut bergerak pergi, meninggalkan rantai pegunungan Yuhong dengan kecepatan puncaknya. Bajingan, siapa dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar tidak tahu identitas Istana Suci? Atau apakah dia juga berasal dari organisasi rahasia langit? Membatin dengan perasaan kesal, sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sosoknya melesat, memasuki puncak gunung hijau yang ada di hadapannya. Namun baru saja dirinya memasuki hutan gunung tersebut, tiba-tiba kilatan tebasan cahaya perak menyusul sosoknya. Oh tidak, ucapnya panik sambil menghindari serangan tersebut. Duar. Tebasan cahaya perak yang dilepaskan oleh King Ruo menebas puncak gunung tersebut dan menghancurkan kawasan hutan tersebut. Sosok tersebut bergerak, melepaskan serangan tapak emas, sambil meninggalkan tempat itu. King Ruo yang sudah menduga serangan dan pergerakan lawannya, bergerak menghindari serangan tersebut sambil bergerak menghadangnya. Bajingan ini bagaimana bisa dia mengejarku?
sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, sus. 3 lembar kertas berwarna merah, hitam dan biru, selebar tangan orang dewasa, yang berisi tulisan-tulisan kuno, melesat ke arah King Ruo. Kertas. King Ruo membatin heran sambil bergerak menghindari ketiga kertas yang melesat mengejarnya. Duar. Kertas berwarna merah meledak, melepaskan kekuatan serangan yang dapat membunuh abadi tingkat 2, mendorong King Ruo hingga ratusan meter. Sangat kuat, King Ruo membatin, sambil bergerak menghindari kejaran kertas hitam dan kertas biru yang ternyata dapat menghindari tebasan cahaya bulan. Duar. Kertas berwarna hitam meledak, melepaskan kekuatan serangan yang dapat membunuh abadi tingkat 3, mendorong King Ruo terlempar hingga ratusan meter, membuat jarak King Ruo dengan sosok tersebut semakin jauh. Tidak ingin terkena serangan kertas berwarna biru tersebut, sambil bergerak King Ruo melepaskan tembakan segel kubah langit, namun kertas biru tersebut ternyata dapat menghindari segel tersebut. Benar-benar merepotkan, King Ruo membatin, bergerak mengejar pemimpin kelompok dari istana dewa tersembunyi tersebut, dengan membiarkan kertas berwarna biru ikut mengejarnya. Sus, sus. Sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya. Ledakan dahsyat dari tebasan cahaya bulan, dan 2 ledakan dahsyat dari kertas merah dan kertas hitam langsung menarik perhatian berbagai kekuatan yang berada di sekitar wilayah tersebut. Dengan penasaran, mereka beramai-ramai mendekati sumber ledakan. Sus. Mereka tiba di kawasan puncak Gunung Hijau, dan mendapati tempat itu dengan mulut ternganga. Ini jejak pertempuran abadi, ucap rombongan tersebut, saat melihat puncak Gunung Hijau tertebas dengan aura tunggal. Benar, ini pertempuran mereka yang sudah berada di tahap abadi, ucap sosok lainnya, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Mereka bergerak ke berbagai arah menyelamatkan diri, untuk menjauhi tempat itu. Namun pada saat mereka bergerak pergi, tiba-tiba ledakan dahsyat bergema di atas langit, 10 km dari tempat itu, menyebabkan awan hingga puluhan kilometer. Benar-benar arogan, ucap rombongan tersebut dengan kesal. Benar, ini adalah pelanggaran, karena tidak seharusnya mereka yang sudah berada di tahap abadi, melakukan pertempuran dengan bebas dan secara terbuka. Sambil bergerak pergi dengan wajah pucat pasi. Di tempat lain, sus, sus. 2 kilatan cahaya terus bergerak dan saling mengejar, dengan melepaskan aura pembunuhan. Bajingan ini, ucap sosok bertopeng giok biru tersebut dengan kesal. Sus. 3 lingkaran cahaya muncul di belakang punggungnya, lalu bergerak naik ke atas langit hingga melewati awan. Sus, sus. Sosoknya terus bergerak naik hingga memasuki wilayah kehampaan. Benar-benar tidak ada pilihan, lebih baik mati dengan perlawanan, ucapnya menatap King Ruo yang bergerak menyusulnya. Sus. Sosok King Ruo muncul di hadapannya. Apakah kamu sudah lelah? Atau kamu telah kehabisan benda pusaka, ucap King Ruo santai sambil memulihkan kekuatannya. Siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan sikap siaga. Siapa aku? Itu tidak penting, apalagi untuk orang yang akan mati, jawab King Ruo dengan tenang namun dengan penuh siaga, mewaspadai senjata atau pusaka yang akan digunakan oleh sosok tersebut. Kamu telah membunuh orang-orang istana dewa tersembunyi, yang suci tidak akan melepaskan kamu dan klanmu. Ucap sosok itu kembali menggertak. Oh, bukankah yang ikut campur urusanku sebelumnya adalah kalian? Lalu mengapa sekarang kamu merasa aku yang mencari masalah dengan kalian? Ikut campur, apakah kamu benar-benar tidak tahu istana dewa tersembunyi? Menindak mereka yang berani melanggar aturan dan berbuat dengan bebas adalah tugas kami, lalu apa salah kami? Itulah kesalahan kalian, merasa berhak ikut campur urusan orang lain, padahal kami tidak pernah mengangkat kalian untuk menjadi hakim atas kami, ucap King Ruo, membuat sosok itu terdiam. Itu artinya dia bukan anggota organisasi rahasia langit, batinnya menatap King Ruo yang masih belum bergerak di hadapannya. Jika tidak ada kami, orang-orang seperti kalian inilah yang akan menghancurkan tatanan yang ada. Benar-benar egois, berani berbicara mengenai tatanan,
saat terah kedua membuat kekacauan di wilayah selatan ini, di mana kalian bersembunyi. Matilah kau, teriak King Ruo, tiba-tiba bergerak melepaskan serangan tombak emas Kaisar Agung Wogong. Ledakan dahsyat bergema saat tombak emas tersebut beradu dengan tombak emas milik sosok tersebut. Ternyata dia seorang Shen Luo terah pertama. Ucap sosok itu membatin, sambil bergerak menghindari ayunan tombak emas Kaisar Wogong yang bergerak ke arahnya. Sus, sosoknya terus bergerak, menghindari serangan King Ruo yang terus datang bertubi-tubi ke arahnya. Apakah dia sengaja ingin bermain-main denganku? Batinnya saat merasakan kekuatan serangan King Ruo yang tidak sebanding dengan aura yang King Ruo lepaskan pada saat berada di rantai pegunungan Yuhong sebelumnya. King Ruo yang memang sengaja menurunkan tingkat serangannya untuk mengecoh pertahanan lawannya. Terus bergerak melancarkan serangannya dengan melepaskan serangan tombak emas Kaisar Agung Wogong secara bertubi-tubi. Seberapa kuat dia sebenarnya, membatin, menatap King Ruo yang masih belum memunculkan lingkaran kekuatan abadinya. Hais, benar-benar membosankan. Sebelumnya aku memberikan kesempatan padamu untuk melakukan perlawanan dan menyerangku, tapi kamu hanya terus menahan seranganku yang tidak seberapa ini. Baiklah, mari kita serius, ucap King Ruo yang telah berhasil menempatkan tombak emas teratai biru dari arah yang berlawanan. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya, bersamaan dengan lingkaran cahaya emas yang muncul di belakang punggungnya, sedangkan dari arah yang berlawanan, tombak emas teratai biru juga ikut bergerak menyerang. Abadi tanpa tatanan, ucap sosok tersebut terkejut saat merasakan aura abadi yang tidak beraturan muncul di sekitar tempat itu, membuatnya tidak menyadari kehadiran tombak emas teratai biru yang bergerak menyerang dari arah punggungnya. Duar. Serangan tombak emasnya beradu dengan tombak emas King Ruo, bersamaan dengan tombak emas teratai biru yang menancap di punggungnya. Rintihnya tampak kesakitan dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sesenjata pembunuh abadi, ucapnya sempoyongan dan hampir terjatuh, saat tombak emas teratai biru menghisap kekuatan abadinya dengan ekstrim. King Ruo bergerak, memanfaatkan situasi tersebut sambil melepaskan serangan susulan, mengganggu konsentrasinya agar tidak melepaskan tombak emas teratai biru yang menancap di punggungnya. Duar. Serangan petir abadi tanpa warna, menyerang sosok di berbagai arah. Teriaknya kesakitan, berusaha melarikan diri, namun cakram emas raksasa tiba-tiba muncul, membentuk bola emas raksasa dan mengurung mereka berdua. Kamu. Menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi, menyadari alasan rusaknya lonceng giok biru miliknya. Ayunan tombak emas Kaisar Agung Wogong mengoyakkan bahu kanannya, bersamaan dengan tombak emas yang terlepas dari tangannya. Tuan, ucapnya terbata, menghindari ayunan tombak emas yang kembali King Ruo arahkan padanya. Duar. Serangan King Ruo berhasil mengenai tubuhnya, dan melemparnya hingga menghantam dinding segel bola emas. Gedebuk, sosoknya terhempas, dengan tubuh bersimbah darah, dengan tombak emas teratai biru yang kini menembus tubuhnya. Oh tidak, aku benar-benar berurusan dengan orang yang salah, batinnya, bersamaan dengan lingkaran cahaya yang meredup di punggungnya, menatap King Ruo yang bergerak ke arahnya. Tuan, ucapnya terbata. King Ruo bergerak dan menebas lehernya, memisahkan kepala yang masih mengenakan topeng giok biru tersebut terlepas dari tubuhnya. Tidak ingin berlama-lama di tempat itu, King Ruo langsung melepaskan segel mantra formasi cakram emas langit ling dan menyegel kepala, tubuh dan mutiara jiwa abadinya. Setelah menyegel tubuh, kepala, dan mutiara jiwa abadi sosok tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak kembali menuju rantai pegunungan Yuhong dengan kecepatan puncaknya. 5 menit setelah King Ruo pergi, dua sosok abadi tiba di tempat itu, memeriksa jejak sisa pertempuran tersebut dengan seksama. Jejak aura abadi tingkat 3 dan tingkat 4. Siapa mereka sebenarnya? Ucap sosok muda dengan rambut putih tergerai tersebut dengan heran. Benar-benar kuat, ucap sosok lainnya menimpali, lalu melakukan pemeriksaan dengan menyisir kawasan tersebut.
Di tempat lain, sosok King Ruo terus bergerak menuju Gunung Yuhong dengan tenang, sambil mengawasi tempat yang dilewatinya dengan seksama, tanpa mengetahui kehadiran sosok abadi lainnya. Di tempat lain, di dalam tambang batu giok merah, 3.000-an pekerja tambang yang terdiri para kultivator tingkat dewa bumi hingga tingkat dewa langit, berdiri di tempat mereka masing-masing. Dengan wajah pucat pasi, tanpa berani bergerak sedikit pun, menatap King Di, Tao Tai, Tao Wu dan San Tao yang sedang menindas dua sosok abadi dari istana dewa tersembunyi. Rintihan kesakitan kedua sosok bertopeng giok biru tersebut terus memecah keheningan tempat itu saat Tao Tai dan Tao Wu menggigit dan memotong tangan dan kakinya. Saudara, bagaimana ini? Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Tidak ada yang bisa kita lakukan, selain berharap agar tidak berakhir seperti kedua sosok abadi tersebut. Dengan tubuh bergidik, Hais, mengapa bisa seperti ini? Lalu siapa mereka sebenarnya? Menatap King Di yang berdiri mengawasi mereka dengan tenang. Saudara, aku juga tidak tahu. Dengan wajah putus asa, pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut, tiba-tiba udara di dalam ruangan itu bergetar. Sosok King Ruo muncul di tempat itu. Seng Su Nianging, ucap King Di, Tao Tai, Tao Wu, dan San Tao, menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menghampiri kedua sosok abadi yang berada di bawah kaki Tao Tai dan Tao Wu. Jadi, tuan yang mereka maksud adalah sosok muda ini, ucap para pekerja tersebut dengan heran. Menatap King Ruo yang bergerak menghampiri kedua sosok abadi. Segel mantra formasi emas muncul dari ujung jarinya, memasuki tubuh kedua sosok itu. Treng! Lilitan rantai petir muncul dan mulai memaksa tubuh mereka melepaskan mutiara jiwa abadi miliknya. Tidak, teriak kedua sosok itu kesakitan, sambil berusaha melawan serangan segel mantra formasi emas yang memisahkan kekuatan abadi dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, mutiara jiwa abadi yang tersegel oleh mantra formasi emas keluar dari tubuh kedua sosok tersebut. Tidak! Teriaknya meraung dengan perasaan sedih. Tanpa menghiraukan tangisan kedua sosok tersebut, King Ruo lalu melempar tubuhnya yang telah tersegel ke dalam cincin penyimpanannya, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Setelah mengambil mutiara jiwa abadi, dan memasukkan tubuh kedua sosok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu menghampiri King Di sambil menatap para pekerja yang tampak begitu ketakutan tersebut. Mereka semua adalah para tawanan yang dipekerjakan di tempat ini, Seng Su Nianxing, ucap King Di menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu membuat segel petir dan menempatkannya di depan pintu lorong tambang. Jika ingin pergi, silakan melewati gerbang segel ini. Selain itu, aku ingin kalian merahasiakan semua hal yang telah kalian lihat, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Tuan, selama kalian bukan Shen Luo Trah kedua, maka kalian aman, ucap King Di, membuat mereka saling berpandangan. Lakukan sekarang juga, jangan sampai aku mengubah pikiranku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat mereka begitu ketakutan. Tao Tai, Tao Wu, bantu mereka yang tidak ingin pergi, ucap King Ruo penuh arti. Oh tidak, ucap kerumunan tersebut ketakutan, saat kedua hewan buas gelap itu bergerak menghampiri mereka. Tidak ingin dimakan oleh hewan buas gelap tersebut, salah satu pemuda tiba-tiba memberanikan diri meninggalkan tempat itu dengan melewati gerbang segel yang melepaskan aura pembunuhan tersebut. Sosoknya melewati gerbang segel tersebut dengan selamat. Di balik gerbang segel, pemuda tersebut langsung berlutut. Tuan, terima kasih, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Saat melihat pemuda itu dapat melewati gerbang segel dengan selamat, beberapa pemuda lainnya yang sebelumnya ragu, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak meninggalkan tempat itu dan melewati gerbang segel dengan selamat. Tuan muda, terima kasih, ucap mereka yang berhasil melewati gerbang segel tersebut, lalu meninggalkan tempat itu.
Satu persatu mereka lalu meninggalkan tempat itu, namun sebagian dari mereka ada juga yang langsung terbunuh. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat segel tersebut menolak kekuatan darah mereka. Selama kalian bukan Shen Luotrah kedua, maka kalian tidak perlu khawatir, ucap King Di mengingatkan, saat melihat beberapa di antara mereka mulai ragu, sambil bergerak meraih sosok yang terpental ke dalam ruangan dan memisahkannya dengan kelompok lainnya. Sus, sus. Mereka terus bergerak pergi, hingga menyisakan 30 pekerja, yang sebelumnya ditolak oleh gerbang segel. Tutuan, ucap sosok paruh baya yang berada di antara rombongan itu memberanikan diri. Apakah aku boleh tahu identitas kalian? Tanya King Ruo dengan wajahnya yang ramah. Aku Mugang, Tuan, dan mereka adalah orang-orangku dari klan Shenmu, dan sebagian lagi dari klan Shenlin, dan kami adalah klan pelayan Shen Luotrah pertama, Tuan, jawab sosok paruh baya yang berada di barisan paling depan itu dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. King Di, San Tao, bawa mereka keluar dari tempat ini, ucap King Ruo sambil memberi pil penyembuh Fuyuan dan pil peledak energi pada Mutang, membuat mereka saling berpandangan. Tuan muda, ini menatap King Ruo dengan heran. Saudara Mugang, ada hal penting yang akan Tuan muda lakukan di tempat ini. Sebaiknya kita pergi dulu. Ucap King Di dengan serius, membuat mereka menganggukkan kepalanya. Baik Tuan, ucap Mugang, lalu membawa rombongannya mengikuti King Di dan San Tao meninggalkan tempat itu, menatap King Ruo, Tao Tai dan Tao Wu yang berdiri di tengah ruangan besar tersebut dengan penasaran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.